Ya, buat teman-temanku semuanya, khusus yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kita kupas lagi ini tambahan-tambahannya teman-teman semuanya ya. Kita naikkan semuanya apa yang menjadi dasar patokan, aturan dan segala macam yang telah dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tapi sampai sekarang barang itu belum berjalan di tengah masyarakat. Tetap saja kok orang-orang masih dengan gampang, masih dengan mudah mereka mengajukan di pinjaman online. Padahal ya sebelumnya mereka sudah terjebak dengan 3 aplikasi. Ya bahkan ada yang sudah mengalami telat bayar dengan 5 aplikasi. Tapi tetap saja mereka berhasil lagi mengambil di aplikasi berikutnya. Sehingga ini yang melumpuhkan ekonomi mereka. Ya padahal kita sama tahu masyarakat Indonesia dalam berhutang masih awam atau masih kekurangan dalam literasi. Dan seakan-akan ini dimanfaatkan oleh para pelaku-pelaku tadi. Untuk apa? Untuk memanfaatkan bagaimana caranya orang-orang ini bisa meminjam dan membayar dengan bunga yang tinggi. Ya, saya mau kupas sama teman-teman semuanya tentang credit scoring dan tim analis dari pinjaman online. Sehingga inilah yang memperburuk keadaan. Orang-orang hanya mampu meminjam tapi tidak mampu lagi membalikkan karena kesalahan dari credit scoring tadi dan tim analis. Dan inilah yang mau saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Semoga supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat. Silahkan. Pinjol harus mempunyai credit scoring. Kalau kata OJK, credit scoring itu sudah dipakai dan itu sudah berjalan. Ternyata ya, praktek di lapangannya hal itu belum nampak. Sampai detik ini belum nampak. Bahkan iklan pinjol sendiri menunjukkan bahwa mereka tidak membutuhkan yang namanya credit scoring. Mereka tidak membutuhkan yang namanya credit score. Mereka tidak membutuhkan yang namanya analis. Yang mereka butuhkan adalah nomor Anda dipakai sudah berapa lama. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Cek limitnya sekarang. Ya, di dalam iklan nggak tanggung-tanggung. 16 juta limitnya, 20 juta limitnya, 80 juta limitnya. Pertanyaan saya ya, kenapa harus mengcek sudah berapa lama kartu itu kita pakai? Sudah berapa lama nomor itu kita pakai? Kalau memang patokan kita adalah credit scoring dan tim analis atau misalnya credit score, buat apa nomor handphone itu dipertanyakan dalam iklan mereka sudah dipakai berapa lama? Ya, ini asumsi saya. Kenapa pinjol itu mempromosikan atau mengiklankan dengan hal seperti itu? Nomor Anda dipakai sudah berapa lama? 1 tahun, cek limitnya. Kenapa harus 1 tahun ada limitnya? Biasanya handphone kalau sudah dipakai dengan nomor yang sama selama 1 tahun, sudah berapa banyak data yang ada di dalam? 2 tahun, sudah berapa banyak datanya? 3 tahun, makin banyak lagi datanya. Ya, kalau memang patokannya berapa lama nomor dipakai, wajar ya orang-orang bisa meminjam dan tidak mampu membayar karena tidak ada tim analis melakukan penilaian bagaimana tingkat pengembalian dana ini nantinya. Ya, walaupun faktanya kita belum tentu juga ya. Nomor dipakai 3 tahun kita dapat limit 16 juta sampai 20 juta atau bahkan puluhan juta itu belum tentu juga gitu loh. Terkadang ada yang mengajukan yang dia dapat cuma 500 ribu. Yang dia dapat cuma 1 juta. Tapi dari iklan itu menandakan bahwa credit scoring yang disampaikan oleh OJK bullshit. Tidak jalan dan tidak dipakai. Oke, kita bacakan tentang credit scoring. Credit scoring dalam pinjaman online atau pinjol adalah sistem penilaian yang digunakan oleh penyedia pinjaman yang mengevaluasi kelayakan calon peminjam. Ya, itu gunanya credit scoring. Dilakukan evaluasi. Bagaimana calon peminjam saya? Apa nanti usaha dia? Seperti apa cara dia dalam mengembalikan dan bagaimana track record dia selama ini? Bagaimana perjalanan kredit dia selama ini? Itu fungsi dari credit scoring. Jadi sebelum orang ini ya ditetapkan sebagai nasabah si pinjol itu, pinjol memberikan dana sama mereka, pinjol sudah ada menilai khusus. Ya, karena dampak akhirnya adalah ketidakmampuan dalam membayar. Yang rugi siapa? Pihak pinjol.
Oke, tapi credit scoring ini seakan tidak berjalan dan tidak berlaku. OJK perlu meninjau ulang ini, tapi jangan OJK juga lah. Kalau bisa pemerintah membentuk satu lagi lembaga untuk menilai peraturan OJK di lapangan jalan atau tidak. Praktek-praktek yang dijalankan oleh pelaku usaha jasa keuangan itu sudah sesuai dengan jalurnya atau belum. Ya, ini pemerintah lagi kita beratkan. Habis itu di sini, skor ini mencerminkan risiko yang terkait dengan peminjam berdasarkan riwayat kredit dan faktor lain. Skor kredit yang baik menunjukkan bahwa peminjam memiliki riwayat pembayaran yang baik dan cenderung lebih mungkin untuk melunasi pinjaman tepat waktu. Nah, benar. Itu tujuan skor kredit scoring, ya. Kredit scoring itu tujuannya untuk menilai. Jadi kita sudah bisa menganalisa. Wah, ini si nasabah bagus ini. Dari perjalanan dia, ini kreditnya lancar-lancar semua. Kemungkinan dia akan membayar tepat waktu. Keuntungan untuk si pinjol, manfaat untuk si debitur. Jadi memang penyaluran dana ini kepada orang yang tepat. Ya, jangan mereka tidak diperiksa dulu. Mereka sudah meminjam ada 2 aplikasi, 3 aplikasi, tetap dicairkan ya. Ingat bang, ada orang yang sudah meminjam dana kur di tempat lain. Bank berikutnya tidak mau mencairkan dana kur lagi. Ya, bahkan bank melakukan penilaian yang sangat ketat untuk menilai calon nasabahnya. Kenapa pinjol begitu mudah? Apa sebenarnya yang mereka harap? Ya, kalau berkaca dari iklan yang saya sampaikan tadi, mungkin teman-teman semuanya mungkin sudah nggak heran dengan iklan-iklan seperti itu. Ya, kalau berkaca dari hal tadi, ya wajar mereka tidak akan menilai tentang credit scoring. Karena mereka telah menampung dan menyimpan semua data yang ada. Jadi ketika ada nasabah nantinya telat bayar dan segala macam, ya siap-siap. Data Anda akan menjadi sandraan timbal balik. Anda mau melakukan pembayaran atau data Anda kami sebar. Ya, sementara bank data dari mana yang mau dia ambil? Orang dia bertemu kok antara si pemberi dan si penerima. Bank melakukan survei, bank melakukan analisis, sehingga dia tidak mengantongi data-data pribadi ini. Dia hanya mengantongi data identitas, KTP, KK, dan lain sebagainya. Tidak ada mereka mengantongi kontak-kontak dia, siapa teman-teman dia, di mana tempat nongkrongnya, pinjol. Tidak. Makanya, begitu beranilah mereka memberikan dana tanpa bertemu dengan si peminjam. Ini yang harus ditekankan oleh OJK. Ya, jangan hanya menekan pada masyarakat, tapi tekan juga pelaku usaha jasa keuangan. Anda sebenarnya seperti apa memberikan pinjaman? Ya, kenapa rata-rata orang setelah meminjam sama Anda itu mengeluh? Ada apa ini sebenarnya? Apakah ini program gagal yang kita legalkan atau gimana? OJK harus mengkaji dengan hal seperti itu. Jangan hanya disalahkan kepada masyarakat saja. Kalau masyarakat apa di tengah ekonomi seperti ini? Dia pengen ganti HP, sudah ambil aja itu, kebetulan ada yang lewat kok. Pakai aja lah dulu, apapun dampaknya mereka tidak peduli juga nanti. Dan akhirnya begini kan, di mana-mana viral. Kasus teroran, menghilangkan nyawa, melakukan tindakan pidana, teror di mana-mana. Siapa yang sibuk? Debt collector. Ulah apa? Ulah si pinjolnya tidak mempunyai credit scoring, si debt collector yang paling sibuk. Akhirnya apa? Ada jual beli di sana. Jual beli apa lagi nih? Anda tidak bayar, data Anda disebar. Anda bayar, data Anda aman. Ini jual belinya. Timbal balik, saling sandra. Ya. OJK tidak mengakui. Ya sudah, kembali ke OJK. Hal wajar kok. Nggak ada masalah juga. Teman-teman yang lain bagaimana gitu loh. Anda sudah minjam 3 aplikasi. Tapi pinjol berikutnya tetap cair. Terus credit scoring yang katanya itu buat apa? Credit score itu buat apa? Fintech data center untuk melihat riwayat skor kredit dari calon si nasabah, gunanya buat apa? Buat apa aturan itu dibentuk kalau tidak dipatuhi? Apa gunanya aturan itu? Ini harus dikaji lebih matang oleh otoritas jasa keuangan. Habis itu pentingnya credit scoring dalam pinjol. Pertama, penilaian risiko. Credit scoring membantu penyedia pinjaman menilai risiko terkait dengan setiap peminjam. Skor yang lebih tinggi menunjukkan risiko yang lebih rendah, sementara skor yang lebih rendah menunjukkan risiko yang lebih tinggi. Itu gunanya. Dia nilai, oh ini skornya bagus nih, tinggi sampai 9. Wah bagus. Berdasarkan dari apa? Penilaian dari perjalanan kredit dia selama ini. Sehingga tingkat telat bayar, bahkan gagal bayar ini bisa ditekan. Ya, dan orang-orang kooperatif dalam melakukan pembayaran. Karena memang pinjolnya sejak awal memberikan dana itu kepada orang yang tepat. Karena ada penilaian kan.
Kalau udah seperti ini, dia asal jadi aja memberikan pinjaman. Yang penting bagi mereka ya patokan ya tadi, nomor Anda setahun ya sudah, 2 tahun ya sudah. Akhirnya semua ditampung. Yang sibuk siapa? OJK gitu loh. Ya kan, yang rugi siapa? Masyarakat yang rugi. Penentuan kelayakan. Berdasarkan skor kredit, penyedia pinjaman dapat menentukan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan pinjaman berdasarkan penilaian yang ada. Ya, jangan dimunculkan lagi iklan-iklan dengan tipuan muslihat gitu loh. Ya nggak sih? Fakta tidak seindah dibayangkan. Bunga rendah, cicilan ringan, tenor panjang. Faktanya tidak seperti itu. Oke. Penentuan suku bunga dan limit pinjaman. Skor kredit juga dapat mempengaruhi suku bunga dan limit pinjaman yang ditawarkan kepada peminjam. Peminjam dengan skor kredit tinggi mungkin mendapatkan suku bunga lebih rendah dan limit pinjaman lebih tinggi. Habis itu akses ke peminjam. Banyak lagi sebenarnya manfaat-manfaatnya. Teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja lah dulu. Sisanya sambung aja lah sama Anda semuanya. Yang jelas bagi saya, buat teman-teman semuanya, jangan terpengaruh dengan iklan yang bertaburan. Tapi pikirkanlah, Anda nggak saya larang untuk meminjam, tapi sesuaikanlah dengan kemampuan Anda membalikkan. Dan ingat juga, pinjol tidak ada bunganya yang rendah. Bunganya tinggi, hitungan bunganya per hari. Dan begitu Anda telat bayar, Anda akan dibebankan dengan denda dan belum lagi penagihan. Ya, finish akhirnya nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak teman-teman telah hadir di sini untuk memberikan supportan dan dukungan. Insya Allah ya, saya akan terus memberikan edukasi, membuka lagi pemikiran teman-teman semuanya, melakukan pencerahan terhadap diri Anda semuanya. Yang penting jangan pernah tergiur dengan jasa galbay apapun. Jangan pernah tertarik untuk menyerahkan data Anda untuk meminjam di tempat lain dengan sistem bagi hasil. Itu merugikan Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Pada periode Desember 2024, nilai kredit mancap pinjol menyentuh angka 2,01 triliun rupiah. Penggunanya didominasi individu usia 19-34 tahun sebesar 52,01% dan usia 45-54 tahun sebesar 41,49%. Angka telat bayar pinjol terus meningkat. Ya. Pinjol dirilis selalu mengalami kerugian yang besar. Bahkan nilainya pun bermacam-macam ya. Ada yang menyampaikan di akhir 2024 mencapai 2 triliun. Ada yang menyebutkan di 2025 ini mulai stabil lagi. Ada yang menyebutkan di 2023 itu angka macetnya makin besar. Semua data dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Saya pengen bahas buat teman-teman semuanya lebih dalam lagi tentang hal ini. Apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan juga buat ke depannya. Sebenarnya OJK ini berfungsi nggak sih? AFPI ini berfungsi nggak sih? Itu yang mau saya ajak teman-teman semuanya untuk menyimak video ini sampai habis. Jangan di skip juga. Dan habis itu untuk Anda yang telat-telat bayar, Anda penting juga mendengar hal ini. Ini demi diri Anda juga buat ke depannya. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silakan. Oke, teman-teman semuanya. Sedikit cuplikan yang mau saya pertunjukkan buat teman-teman dulu. Ini yang disebut dengan 2024. Faktanya, angka kredit macap pinjol di tanah air jumlahnya fantastis. Pada periode Desember 2024, nilai kredit mancap pinjol menyentuh angka 2,01 triliun rupiah. Penggunanya didominasi individu usia 19-34 tahun sebesar 52,01% dan usia 45-54 tahun sebesar 41,49%. Mungkin Anda sudah mendengar dalam hal itu. Yang dirilis adalah tentang kerugian. Tapi tidak pernah sekalipun OJK dan AFPI merilis total keuntungan yang telah didapatkan oleh pinjaman online. Ya, yang terjadi apa gitu loh? Ya, yang terjadi apa?
Sehingga mereka ini hanya melihatkan suatu kerugian mereka. Jadi untung mereka selama ini di mana? Gitu. Kalau nggak mungkin mereka bisa bertahan sampai 7 tahun. Ya, dari 2016 loh pinjol ada di Indonesia. Sampai dengan detik ini. Pertanyaan saya simpel banget. Kenapa yang dikeluarkan selalu dengan kerugian mereka? Mereka rugi mencapai 2 triliun. Terus keuntungan mereka di mana letaknya? Siapa yang mau makan keuntungan tersebut? Kenapa keuntungan pinjol tidak pernah dirilis tiap tahunnya? Misalnya tahun ini pinjol berhasil mendapatkan sekian triliun. Tahun besok pinjol berhasil mendapatkan sekian triliun. Kenapa nggak seperti itu? Takut. Kenapa? Karena untungnya terlalu besar daripada kerugian yang dialami. Ada apa sebenarnya? Makanya saya pertanyakan kepada otoritas jasa keuangan. Saya terserahlah. Mau Anda rilis soal keuntungan atau kerugian yang disampaikan tadi, terserah. Yang setahu saya sampai detik ini yang dituliskan itu soal kerugian. Giliran untung kalian diam-diam, giliran rugi kalian sibuk bersuara semuanya gitu. Ya, sebenarnya OJK ini fungsinya untuk pinjol apa sih sebenarnya? Saya nggak ngerti. Sampai detik ini saya mencari tahu apa fungsi OJK terhadap pinjaman online. Apakah hanya sebatas mengeluarkan izin, menerbitkan aturan? Habis itu apapun yang terjadi di lapangan OJK terserah dengan hal itu. Apakah cuma seperti itu konsepnya? Karena sampai detik ini saya tidak melihat OJK benar-benar tampil dalam hal ini gitu. Ya, mendampingi salah satunya. Mungkin banyak keluh kesah dari masyarakat tentang cara penagihan, tentang bunga yang tinggi, pemotongan layanan yang besar. Apa yang bisa dilakukan OJK kecuali pirang? Apa yang bisa dilakukan OJK dalam hal itu? Ya, kecuali masalah waktu itu ada di IPB atau di UIN, di IPB mungkin, IPB atau ITB lah, saya lupa juga ya. Itu memang OJK-nya hadir, ya. Yang mana itu banyak yang terjebak di pinjol-pinjol legal dan akhirnya terjadi kesepakatan untuk negosiasi dan itu cuma dibalikan pokoknya aja. Itu OJK-nya hadir. Ya, untuk mengketengahi masalah itu. Akhirnya orang-orang itu membalikkan pokok pinjamannya. Coba kayak sekarang OJK benar-benar hadir. Saya rasa masyarakat Indonesia mampu untuk membalikkan pokoknya itu. Yang mereka tidak mampu adalah bunga yang tidak masuk akal, pemotongan biaya layanan yang tidak masuk akal, denda keterlambatan yang terkadang tidak manusiawi sama sekali. Ini yang menjadi pemicu. Ya, di mana OJK saat itu? Sampai detik ini saya tidak melihat OJK benar-benar hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan solusi dalam hal ini gitu. Mereka sudah buntu, nggak ada lagi jalan lain. Mau gali lubang tutup lubang sudah tidak dicairkan lagi. Jual aset sudah nggak ada. Cari talangan dana, orang-orang sekitar sudah tidak percaya. Mereka harus kayak mana lagi? Mereka harus kayak apa lagi? Ya, makanya buat OJK, coba deh di cross check lagi secara internal. Sudah benar apa belum semua yang Anda jalani ini? Anda sudah hebat dalam membentuk aturan yang ada, tapi aturan Anda tidak berjalan sebagaimana mestinya yang Anda tulis di dalam kertas itu. Praktek di lapangannya bertolak belakang. Fakta tidak sesuai dengan aturan yang ditulis. Siapa yang mau mengawasi? OJK mengawasi sambil duduk di kantor, membaca data yang diterima. Nyatanya yang OJK pikirkan hanyalah soal kerugian. OJK tidak pernah merilis berapa keuntungan pinjol selama ini. Ya, bukannya sedikit masyarakat ini yang sudah membayar tentang pinjaman online. Akhirnya mereka berada pada titik di mana mereka sudah tidak mampu lagi. Di mana OJK saat itu? Ada nggak? Ini berapa banyak ini POJK yang tidak berjalan dengan maksimal? Satu orang cuma boleh meminjam di 3 pinjol. OJK tinjau ke lapangan. Ya, coba ditinjau dulu ke lapangan gitu loh. Banyak orang yang meminjam lebih dari batas maksimal yang ditentukan. Itu legal semuanya, resmi semuanya. Oke, itu baru di COJK. Habis itu tentang penggunaan kontak darurat. Di dalam hal itu, COJK itu, OJK menyampaikan, kontak darurat bukan sarana untuk menagih. Pertama. Yang kedua adalah, pihak pinjol sebelum menerima sebuah nomor yang dijadikan sebagai kontak darurat, pihak pinjol harus melakukan
konfirmasi persetujuan apakah si calon nomor kontak darurat ini menyetujui nomor dia dijadikan sebagai kontak darurat, dan itu wajib didokumentasikan. Coba tanya semua pinjol, ada nggak sama dia dokumentasinya setiap nasabah yang ada? Nasabah A, ini kontak daruratnya, ada nggak dokumentasi persetujuan dari kontak daruratnya? Coba dulu OJK mendingan perbaiki dari internalnya. Ya, perbaiki dari internalnya. Di luar, masyarakat akan mengikuti hal itu. Tapi kalau diperbaiki dari luar aja, ditekankan dengan segala macam dan segala macam, ini nggak akan jadi. Kalau dari dalam sendiri masih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, itu baru 2 aturan. Pertama tadi, 1 orang cuma boleh minjam di 3 aplikasi. Yang kedua tentang penggunaan kontak darurat. Ya, ini baru 2 aturan. Oke, siapa yang mau disalahkan? Disalahkan masyarakat tidak tahu diri. Meminjam ke banyak pinjol tidak mau bayar. Yang mencairkan siapa? Sudah ada batas maksimalnya. Cuman boleh 3. Maksimal 3. Ini bukan minimal ya. Maksimal 3. Lain hal kalau minimal 3. Itu beda hal. Ini maksimal, berarti batas. Ada yang minjam 5, ada yang minjam 6, ada yang minjam 7. Padahal aturan itu sudah berjalan 1,5 tahun dengan sekarang. Apa yang bisa dilakukan OJK? Diam diri, menunggu satu momen yang viral. Habis itu OJK merilis kerugian pinjol. Sesekali coba keluarkan, rilis juga keuntungan pinjol selama ini berapa. Dalam setahun mereka dapat berapa. Satu aplikasi dapat keuntungan berapa banyak. Kan ada laporannya semuanya. Coba OJK, biar timbal balik. Ya, itu baru OJK saja. Habis itu OJK mengeluarkan lagi beberapa aturan. Yang mana aturan ini tidak boleh dilanggar sama sekali. Fakta yang terjadi apa? Ya, makanya saya selalu bersuara sama OJK. OJK nggak kalah dalam membentuk aturan, tapi OJK kekurangan dari pengawasan. Ya, saya kurang percaya. Kalau OJK yang membentuk aturan, OJK yang mengawasi, saya kurang percaya dalam hal itu. Tapi OJK bentuk aturan, bentuk satu lembaga lagi untuk mengawasi hal ini. Oke, kepercayaan kami ada. Ya, percaya banget gitu loh. Ditambah lagi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, AFPI. Apa fungsi AFPI ini sebenarnya? Saya nggak ngerti gitu loh. Sampai detik ini tidak mengerti sama sekali fungsinya apa. Bahkan OJK setiap pengaduan yang ada itu dilimpahkan ke AFPI. AFPI seperti apa cara kerja mereka untuk masyarakat ini saya nggak tahu. Entah mereka AFPI hanya sebatas untuk si pinjol-pinjol ini aja atau kayak mana gitu loh. Ya. Ditambah lagi pimpinan dari orang pinjol, dewan penasehat dari orang pinjol. Oke, mereka bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan. Kepercayaan publik seperti apa? Ya, pimpinan tertinggi AFPI, bos pinjol. Dewan penasehat dan semuanya, bos pinjol. Ya, oke, mereka bekerja profesional sesuai dengan mandat dan segala macam. Oke, gak ada masalah. Kepercayaan publik seperti apa? Apakah publik masih percaya dengan hal itu? Mereka yang punya usaha, mereka yang punya atur. Mereka yang mengatur sekalian. Apapun pelaporan tadi, ya, orang berasumsi ini nggak akan jalan. Ini nggak akan ditanggapi. Itu asumsi yang muncul. Kalau nggak mungkin ada tagar percuma lapor AFPI, percuma lapor OJK. Ya, yang saya miriskan hal tadi itu aja. 2 lembaga ini sebenarnya fungsinya apa gitu loh. Ya, AFPI bergantung pada OJK. Yang meresmikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, OJK. OJK yang membentuk. Ya. Dua-duanya tidak jalan hari ini. Saling lempar bola. Kata OJK, itu tanggung jawab AFPI. Itu P2P lending. Ya. Kata AFPI, kami tergantung pada OJK. Yang mana yang harus diikut? Rakyat sudah menjerit loh. Bunga besar mereka tanggung, pemotongan besar mereka tanggung, penagihan sampah mereka tanggung gitu loh. Apalagi coba? Apalagi coba? Ya, saya terkejut aja gitu. Setiap saat yang diperhitungkan kerugian. Tapi tidak sekalipun mereka menuliskan berapa keuntungan yang telah mereka dapatkan selama ini gitu loh. Ya. Yang mereka sebutkan hanyalah total dana yang sudah disebarkan oleh pinjol mencapai sekian puluh triliun. Mencapai sekian ratus triliun. Angka peminjaman di tahun ini meningkat. Ya. Yang ditulis hanya kerugian. Keuntungan disembunyikan. Ada apa? Apakah keuntungan melebihi
Ya, berkali-kali lipat dari kerugian yang ada. Atau bagaimana sebenarnya konsepnya? Teman-teman semuanya, pernah nggak Anda menemukan OJK merilis keuntungan yang didapatkan oleh pinjol selama dia beroperasi di Indonesia? Ada yang tahu? Isi dalam kolom komentar. Berapa banyak keuntungan yang telah didapat oleh pinjol? Jangan yang dikemukakan hanya sebatas kerugian. Giliran untung kalian tertawa dan sembunyi. Ya, giliran rugi kalian teriak-teriak. Lapor media kiri kanan dan semuanya. Ya, dan begitu juga buat teman-teman semuanya yang hari ini telat bayar di pinjol, tahan di posisi itu. Kalau duit Anda tidak ada, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Ya, gak usah Anda takutkan, gak usah Anda cemaskan. Teroran, simpan semua bukti yang ada. Aturan jelas kok. Jangan Anda sesekali gali lubang tutup lubang. Ya, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Anda akan dihadapkan dengan debt collector memang. Debt collector bukan sarana untuk melakukan penagihan aja, tapi lebih mendorong Anda untuk bertindak yang tidak baik, yaitu Anda berhutang terus-menerus, tidak ada kejelasan dan tidak ada henti-hentinya. Itu yang harus teman-teman pikirkan semuanya ya. Mungkin dari saya cuma itu aja, mudah-mudahan ini didengar, karena saya capek juga kalau setiap hari yang dipikirkan kerugian, sementara keuntungan tidak pernah dijelaskan. Ini aturan banyak tapi tidak dipatuhi. Ada apa sebenarnya? Setiap saat yang ditulis rugi, mengalami kerugian. Giliran mengalami keuntungan, mereka diam gitu. Ya. Berapa banyak untung yang mereka dapat selama ini? Kalau mereka tidak untung, tidak mungkin mereka bertahan selama itu. Ya, mustahil gitu loh. Mereka bisa bertahan. Ini sudah berapa tahun dari 2016, ya kan? Sudah berapa tahun? Mustahil kan? Kalau mereka mengalami kerugian yang pesat, nggak mungkin. Otomatis kerugi mereka itu, ya, tidak seberapa dari keuntungan yang mereka dapat. Hanya saja barang ini tidak dirilis. Giliran untung kalian diam-diam gitu loh, bagi rata semuanya kiri kanan dan segala macam. Yang menderita siapa? Rakyat menderita. Ya, saya berharap dalam situasi seperti ini saya selalu mensuarakan negara harus hadir dalam hal ini. Bapak Presiden harus mengambil tindakan dalam hal ini. Bapak Presiden sibuk memperbaiki ekonomi, memperbaiki, mengasih makan bergizi gratis dan segala macam. Tapi Bapak lupa, ada kebebasan daya tarik dengan tipu muslihat, pinjol dan pay later tadi. Ini sangat berbahaya. Yang mereka tawarkan bunga 0% dan segala macam. Fakta setelah kita meminjam tidak sesuai dengan iklan yang ada. Ini harus ditertibkan. Mereka-mereka ini, para pelaku usaha jasa keuangan ini, mereka sudah paham karakter masyarakat Indonesia seperti apa. Sehingga mereka dengan mudah melancarkan produk apapun yang mau mereka tawarkan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Isilah pendapat Anda di dalam kolom komentar.